Hai, namaku Ella. Selamat datang di series Homemade Branding episode 5. Homemade Branding adalah series edukasi yang membahas bagaimana membangun brand dari nol untuk kamu yang ingin mulai bikin brand sendiri dengan cara yang realistis, yang bisa dimulai dari rumah. Bikin bisnis ya mulai aja dulu, gak usah bikin bisnis plan, nanti malah gak jalan-jalan. Seringkali kita mendengar nasihat ini, tapi apakah pernyataan ini benar? Apakah langsung mulai bisnis adalah jaminan sukses? Belum tentu. Apakah bisnis plan dulu adalah jaminan sukses? Belum tentu juga. Tapi dengan adanya bisnis plan, yang kita harapkan adalah persiapan untuk meminimalkan resiko yang ada. Kita bisa mulai aja dulu kalau sebenarnya mungkin kita udah pernah bisnis dan berhasil, atau kita punya cukup banyak budget untuk membayar kegagalan. Tapi buat yang punya modal terbatas, kita perlu berhati-hati. Bisnis memang ada resikonya, tapi bukan berarti kita bisa membiarkan resiko itu terjadi. Kalau kita tahu caranya untuk meminimalkan resiko, ya kita kerjakan saja. Salah satunya dengan membuat perencanaan bisnis. Bisnis plan sebaiknya simple, sederhana tapi clear, to the point, bisa dijelaskan dalam 10 menit, gak perlu 80 slide untuk terlihat pintar. Cara yang paling mudah tapi efektif untuk membuat bisnis plan adalah menggunakan bisnis model canvas. Bisnis model canvas adalah kerangka visual satu halaman untuk menjelaskan bagaimana sebuah bisnis menciptakan value, menyampaikan value, menghasilkan uang. BMC dipopulerkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya Business Model Generation. Kalau disederhanakan banget, BMC itu menjawab 3 pertanyaan besar. Yang pertama, kita bantu siapa atau customer segment. Yang kedua, kita bantu dengan apa atau value proposition. Yang ketiga, kita hidup dari mana atau revenue model. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari value proposition. Karena kemarin di episode sebelumnya kita udah bahas product market fit, seharusnya kita udah bisa ngisi bagian ini. Value proposition adalah alasan utama kenapa orang memilih kamu dibanding alternatif lain. Bukan sekedar produk atau fitur, tapi nilai yang dirasakan customer. Nah, apa yang kita bahas di product market fit sebelumnya bisa dituliskan di value proposition sekarang. Anggaplah sekarang kita mau bikin bisnis jus buah. Target marketnya adalah orang yang suka dengan gaya hidup sehat. Value yang kita jual jangan berhenti di kesehatan saja. Pada dasarnya semua jus buah itu untuk kesehatan. Tapi value yang kita jual adalah kemudahan. Kita buat sistemnya subscription atau berlangganan. Tiap hari bakal ada kurir yang ngantar ke rumah masing-masing customer kita. Maka boleh dituliskan value yang kita jual adalah effortless healthy lifestyle. Kita menjual konsistensi, kemudahan, efisiensi waktu, disiplin yang dibantu sistem. Bagian selanjutnya kita akan mengisi customer segment. Customer segment ini sebenarnya sudah kita bahas di episode sebelumnya tentang target market. Nah sekarang kita langsung tulis aja ya customer personanya. Contohnya, target market kita adalah keluarga muda, khususnya mama muda yang pengen keluarganya punya gaya hidup sehat. Tapi sehari-hari dia udah sibuk, sehingga gak sempet bikin jus sendiri. Karena kita akan memulai kecil-kecilan dulu, mungkin kita batasi. Lokasi yang bisa kita layani adalah area dekat rumah tinggal kita dulu. Misalkan, kita tinggal di Surabaya, maka kita tuliskan saja area mana yang sekitarnya ada perumahan penduduk dan areanya bisa kita cover. Customer personanya kurang lebih begini ya. Selanjutnya kita bisa masuk ke channel. Channel adalah cara menjangkau dan berkomunikasi dengan customer untuk menyampaikan value proposition. Channel harus sesuai perilaku market. Bukan kita pakai Instagram karena semua orang pakai Instagram. Tapi apakah target market kamu memang aktif di sana? Apakah mereka beli lewat situ? Atau justru lewat komunitas, offline, marketplace?
Bisa jadi untuk di awal lebih cocok kita pakai channel WA dulu buat promosi. Misalkan dengan broadcast WA ke komunitas yoga, arisan RT, dan grup-grup lain yang kita ikuti. Kerjasama dengan catering atau depot yang customernya sama dengan market yang kita incar. Nah, untuk Instagram kita gunakan dulu sebagai semacam foto katalog untuk memudahkan target market melihat produk apa aja yang kita jual. Selanjutnya, customer relationship. Customer relationship adalah cara membangun, menjaga, dan mengembangkan hubungan dengan customer. Tiap bisnis memiliki cara menjaga hubungan yang berbeda-beda. Customer relationship ini bukan soal keramahan atau kedekatan dengan customer, tapi soal bagaimana membuat customer balik lagi ke kita. Contohnya, karena kita akan menjual jus dengan format subscription, maka bisa jadi customer relationship-nya adalah dengan reminder di tiap awal bulan untuk langganan lewat WA. Sebenarnya customer relationship ini bukan faktor yang cukup penting di awal untuk konteks bisnis yang masih baru dan kecil. Karena tema kali ini adalah homemade branding, jadi kita skip saja untuk bagian ini supaya nggak terlalu overthinking. Berikutnya revenue stream. Revenue stream ini menjelaskan dari mana asal penghasilan kita, dari mana uang benar-benar masuk, apakah recurring atau sekali beli, margin keuntungannya berapa. Nah, anggaplah di sini revenue stream kita dapatkan secara mingguan dan bulanan, karena sistem layanan kita berbasis subscription. Key activities. Key activities adalah aktivitas paling penting yang harus kamu lakukan supaya value proposition kamu benar-benar terjadi. Cara mudah memahami key activities adalah kalau kegiatan ini berhenti, apakah bisnis kita masih bisa tetap jalan? Contohnya, value proposition kita adalah healthy lifestyle made effortless lewat subscription harian. Maka key activitiesnya kemungkinan besar: pertama, cari buah segar. Kedua, produksi dan quality control jus. Ketiga, manajemen sistem subscription. Yang keempat, distribusi jus buah harian. Yang kelima, promosi brand kita. Semua kegiatan itu kalau nggak kita lakukan, maka bisa bikin value bisnis kita nggak tersampaikan. Contohnya, kalau kita nggak bisa dapat buah segar, maka value sehat jadi hilang. Kalau kita nggak bisa mengantar jus buah, value kemudahan jadi berkurang. Key resources. Secara sederhana, key resources adalah aset paling penting yang harus kamu miliki agar value proposition kamu bisa terwujud. Kalau key activities adalah apa yang kamu lakukan, maka key resources adalah apa yang kamu punya untuk bisa melakukan itu. Nah, key resources biasanya ada 4 jenis. Yang pertama, physical atau aset fisik. Contohnya, kulkas penyimpanan, peralatan produksi, seperti juicer, botol-botol, dan kendaraan untuk kirim-kirim. Yang kedua, human. Nah, coba kita pikirkan, untuk ngejalanin bisnis ini kita perlu orang buat bantu kita nggak? Supaya mudah, kita isi saja dengan skill yang dibutuhkan. Intelektual adalah aset tak terlihat di bisnis kita. Contohnya, SOP produksi, database customer. Finansial, modalnya dari mana? Kalau saat ini modalnya dari uang kita pribadi, cukup ditulis aja private. Kalau dengan contoh pakai bisnis jus subscription tadi, maka key resources bisa berubah seperti ini. Key partnership. Key partnership adalah pihak luar yang dibutuhkan agar bisnis bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Artinya, mereka bukan bagian internal tim, tapi tanpa mereka value kamu akan sulit tercapai. Contoh di bisnis jus buah subscription. Partnernya adalah supplier buah premium, tujuannya adalah menjaga kualitas dan konsistensi nutrisi. 2. Partnernya adalah vendor packaging, tujuannya adalah menjamin keamanan dan branding. Yang ketiga, partnernya adalah logistik support jika tidak punya armada sendiri, tujuannya adalah menjamin pengiriman rutin. Beda key partnership dan key resources adalah key resources itulah apa yang kamu miliki. Key partnership adalah siapa yang kamu butuhkan. Terakhir adalah cost structure. Untuk cost structure berarti di sini kita ngomongin soal apa aja yang akan jadi pengeluaran kita sehari-hari. Cara berpikir yang benar adalah untuk deliver value ini
biaya terbesar saya ada di mana. Contohnya kalau value kamu premium, cost structure kamu hampir pasti tinggi. Kalau value kamu murah, cost structure kamu harus super efisien. Biasanya cost dibagi jadi dua, yaitu fixed cost dan variable cost. Fixed cost, biaya yang tetap keluar meskipun penjualan turun. Contohnya, sewa dapur atau kitchen space, gaji tim inti, cold storage maintenance. Sedangkan variable cost adalah biaya naik turun tergantung volume. Contohnya, buah segar, botol dan packaging, ongkir delivery. Di cost structure ini tujuannya adalah untuk memastikan apakah bisnis kita itu value driven atau fokus pada kualitas dan service, atau cost driven yang fokus pada efisiensi dan harga murah. Nah, sebetulnya dari bisnis jus buah biasa, kita bisa pilih mau value driven atau cost driven, tapi di sini kita perhatikan lagi. Jus buah yang aku jual value-nya adalah healthy lifestyle made effortless lewat subscription harian. Perhatikan kata kuncinya, konsistensi, kemudahan, sistem, delivery harian, quality control. Ini bukan positioning murah. Target market yang ingin kita capai punya kendala. Saya mau sehat tapi saya sibuk. Tolong bantu saya konsisten. Targetnya biasanya profesional sibuk, urban middle upper class, orang yang willing to pay for convenience. Berarti kelihatan yang mau kita unggulkan adalah value-nya. Sekarang bisnis model kanvas kita sudah terisi. Satu halaman tapi isinya adalah fondasi dari seluruh bisnis kamu. Dari sini kita bisa melihat gambaran secara umum rencana bisnis kita. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal brand strategi dan identity.